Hai semuanya, ini Edo. Di video kali ini kita akan bahas sesimpel mungkin semua yang kita perlu tahu kalau kita mau mulai pakai HLG di kamera mirrorless kita. Rencana awalnya sebenarnya cuma mau bikin video singkat, video 1-2 menit gitu. Ngebahas footage tuh harus diapain sih kalau kita punya footage kayak gini. Tapi kayaknya tuh bakal lebih menjelaskan kalau kita bahas dari awal si HLG-nya itu sendiri tuh apa. Tapi untuk yang nggak tertarik dan cuma mau tahu hal tertentu bisa cek timestamp yang udah ada di bawah, udah ditulisin. Oke, langsung aja. Pertama-tama masalah HDR itu sendiri. Untuk yang suka fotografi mungkin familiar sama konsep HDR, dimana biasanya kita tuh ambil satu macam foto dengan exposure yang berbeda-beda, terus kita jadiin satu di akhir. Jadi kita bisa menyimpan detail di bagian shadow dan highlights dengan maksimal karena kita ambil bagian yang terekspos dengan baik dari setiap foto. Kalau di video ada sih kamera cinema yang bisa ngelakuin hal kayak gitu, tapi kayaknya itu cuma fitur dari kamera Red Cinema kalau nggak salah. Tapi intinya dikit banget dan konsep yang kita mau bahas di sini tuh agak beda. Untuk membahas HDR alias High Dynamic Range, kita bahas Dynamic Range-nya itu dulu. Secara simple, Dynamic Range itu nunjukin perhitungan maksimum dan minimum value dari aspek luminance-nya. Ini ada gambar yang bisa memperlihatkan apa yang dimaksud. Kalau kita cuma punya 5 stop atau titik dari hitam sampai putih, ini berarti bakal ada lompatan yang lumayan drastis setiap ganti warna. Sedangkan kalau kita punya dynamic range yang luas, higher dynamic range, skala yang dia punya tuh bakal jadi jauh lebih besar. Otomatis perpindahan dari hitam sampai putih ini bakal jadi jauh lebih mulus. Bagian yang gelap bakal terlihat lebih gelap dan yang terang bakal terlihat lebih terang. Jadi gambar yang ditampilin tuh bakal lebih kaya akan warna dan kontras. Bikin gambar yang dia perlihatkan tuh jadi lebih wow. Ada beberapa standar HDR yang mungkin sering kita dengar. Ada HDR10 dan Dolby Vision. Dimana HDR10 itu sifatnya free open source, sedangkan Dolby Vision itu menempatkan diri sebagai opsi yang top tier eksklusif. Dimana manufaktur tuh perlu membeli license khusus untuk bisa memakai Dolby Vision. Tapi si Dolby emang menawarkan fitur lebih, dimana dia itu capable untuk 12-bit dan HDR10 mentok di 10-bit. Tapi mau pakai HDR yang manapun, kita kan tahu HDR tuh jelas lebih superior dari segala aspek. Tapi masalahnya, nggak semua device bisa memplayback konten HDR. Jadi supaya semua bisa melihat gambar yang dikirim, para broadcaster, contohnya TV, yang ngirim sinyal HDR ini tetap perlu mengeluarkan sinyal kedua yang dipakai untuk mengirim gambar dalam kualitas SDR, Standard Dynamic Range. Jadi device yang bisa playback HDR akan terima HDR. Yang cuma bisa SDR akan terima SDR. Semua senang. Tapi di satu sisi, ini membuat bandwidth broadcastingnya jadi 2 kali lipat lebih besar kan? Karena mereka perlu mengirim 2 jenis sinyal dalam satu waktu. Sinyal HDR dan SDR. Andaikan ada cara supaya semua ini tuh jadi lebih simple ya. Ternyata memang itu yang dipikirin. Pada tahun 2014, British Broadcasting Corporation atau BBC dan Japan Broadcasting Corporation (NHK) membuat standar gambar HDR-nya sendiri, yaitu Hybrid Log Gamma HDR, yang sering disingkat HLG. Apa yang membedakan HLG ini sama sistem HDR lainnya? Tadi kita sempat bahas ya, nggak semua device itu bisa memplayback konten HDR. Ini tuh soalnya sistem HDR tuh biasanya ngirim sinyal bersamaan dengan metadata. Simpelnya kayak gini, si sinyal HDR ini bakal ngomong ke TV kita, tampilin warna yang ini ya. Kita pakai contoh deh, biar jelas ya. Coba kita pakai chart HDR yang tadi ini, buat jadi gambaran. Anggaplah ada sebuah gambar HDR. Buat tampilin gambar ini, kita perlu TV dengan luminance atau keterangan sebesar 1000 nits. Tapi TV di rumah kita tuh mentok di 350 nits, alias cuma support SDR. Terus metadata tadi ngomong ke TV kita, tampilin warna yang ini ya, ke warna yang ada di sekitar sini. Sedangkan TV kita kan cuma bisa menjangkau sampai segini. Berarti ini ada di luar jangkauan TV kita. Ya otomatis TV kita nggak bisa dong. Itu mungkin oversimplified explanation masalah konten HDR di device SDR. Tapi semoga kebayang ya maksudnya. Kalau kita lihat si HLG ini, dia tuh nggak ngirim metadata. Dia memakai Non-Linear Electro-Optical Transfer Function. Nggak nyontek banget tuh barusan. Jadi secara simpel kita bisa mikir kayak semacam ini kurvanya setengah ke bawah nih bakal pakai sistem kayak SDR, tapi setengah ke atas tuh kayak menggunakan sistem log profile. Tapi intinya ini bisa gitu karena HLG ini menggunakan relative light levels dari data originalnya. Itu kata kuncinya ya. Relatif, nggak mutlak kayak metadata tadi. Jadi satu video tuh cukup dapat proses mastering sekali aja, dan itu bisa diterima oleh semua device. Karena dengan satu signal ini aja, device yang bisa HDR tuh akan nampilin gambar HDR, dan yang nggak bisa HDR tuh nggak akan mempedulikan ekstra data yang dipunya sama gambar ini, dan akan nampilin gambar SDR aja. Jadi karena sinyal untuk SDR dan HDR ini dikirim dengan satu sinyal aja, bandwidth yang dibutuhkan pun secara teori berkurang setengahnya. Terus begitu mulai pakai HLG, pasti bakal sering ketemu nama kayak Rec 709 atau Rec 2020. Makanya kita perlu bahas dikit juga color gamut. Color gamut ini secara simpel adalah range warna dari suatu color space. Misalnya membandingkan warna yang bisa dilihat mata manusia dengan warna yang bisa diproduksi oleh suatu device. Ini penting karena teknologi itu belum semaju itu sampai bisa menghasilkan semua warna yang sebenarnya bisa dilihat oleh mata manusia. Dan supaya semua pihak di dalam industri ini menggunakan bahasa yang sama untuk menjelaskan kapabilitas warnanya, beberapa grup memberikan standar mereka. International Telecommunications Union Radio Communication Sector.
sesekali memberikan salah satu color gamut yang mereka gunakan. Salah satunya di tahun 1990, mereka mengeluarkan ITUR Recommendation BT709 yang sering disingkat Rec 709. Ini sebenarnya lebih dari sekedar standar untuk color gamut ya, tapi kita nggak akan bahas sejauh itu dulu. Ada juga standar lain dari Digital Cinema Initiative, DCI, yaitu DCI P3 yang dikeluarkan di tahun 2010. Ini color gamut yang sering dipakai di industri film dan sering dijadikan standar sama brand kayak Apple, Samsung, Google, dan brand HP lainnya. ITUR juga mengeluarkan versi updatean dari Rec 709 mereka, yaitu ITUR Recommendation BT2020. Yang sering disebut BT2020, yang mencakup lebih banyak warna lagi dari Rec 709. Bisa dilihat dari diagram ini berapa banyak warna yang ada di cakupan masing-masing color gamut tersebut. Tapi kayak yang tadi kita bahas sedikit, sebenarnya itu ini nggak cuma membahas standar dari sisi warna, tapi ada standar-standar lain dari berbagai aspek. Secara simpel, anggap aja Rec 709 ini standar untuk device Full HD, dan Rec 2020 ini standar untuk device UHD, 4K dan 8K. Jadi kalau nggak ngedit untuk kebutuhan HDR, misalkan yang simple aja untuk sosial media gitu. At least sekarang sih mendingan yang ngedit dan delivery di Rec 709 aja. Jadi aman untuk di playback di semua device. Dan proses research ini ternyata cukup panjang ya. Jadi kalau sejauh ini ada yang merasa terbantu oleh video ini, jangan lupa untuk di like videonya untuk mensupport channel ini terus. Lanjut, mungkin dari tadi banyak terdengar kata broadcast, live streaming gitu-gitu ya. Ini karena sebenarnya kalau kita ingat-ingat tadi, tujuan awal HLG ini dibuat kan memang untuk bisa mengirim sinyal HDR lebih mudah dalam broadcast dan live streaming. Jadi bisa dibilang HLG ini opsi HDR yang lebih consumer friendly. Tapi walaupun ini sebenarnya diperuntukkan untuk HDR delivery, bukan berarti kalau kita mau mendeliver project di HDR, kita nggak dapat keuntungan apa-apa dengan shooting di HLG. Ini akan menyimpan lebih banyak dynamic range dibandingkan daripada kita nggak pakai profile picture, dan lebih pemaaf kalau kita bandingin sama pas kita shoot pakai log profile. Apalagi kalau lagi pakai kamera yang maksimum ada di 8-bit. Biasanya kalau shoot di HLG, kamera kita tuh bisa memilih mau ngambil warna di BT2020 atau Rec 709. Seperti yang kita bahas dikit tadi. Oversimplified versionnya, BT2020 tuh bakal ngasih range warna dan luminance yang lebih tinggi dibandingkan sama Rec 709. Tapi buat apa kita shoot di BT2020 kalau kita delivernya di Rec 709? Mungkin terdengar seperti pilihan yang lebih masuk akal ya. Langsung aja rekam di Rec 709. Kita kan udah deliver di format itu. Rekam aja gitu dari awal. Hasil straight out of kamera juga biasanya terlihat lebih bagus daripada rekam di BT2020. Tapi ada beberapa alasan kenapa lebih baik kita shoot pakai BT2020 dan nggak nyuruh kamera ini convert ke 709 secara internal. Pertama-tama, salah satu alasan BT2020 itu terlihat lebih nggak bagus, ya mungkin karena kita pakai display yang nggak bisa memperlihatkan semua warna itu. Jadi hasil mentah dari kamera ya nggak terlihat sebagus itu di layar kita. Kedua, hanya karena kita nggak bisa lihat warna itu di display kita, bukan berarti warna itu tuh nggak terekam sama kamera kita. Kitanya aja yang nggak bisa lihat karena monitor kita nggak support HDR. Ketiga, karena warnanya lebih lengkap, ini akan lebih gampang di color match kalau kita pakai beberapa kamera. Apalagi kalau beberapa kamera lainnya ada yang nggak ada built-in conversion ke Rec 709 di dalam kameranya. Terus kalau pakai LED juga rata-rata LED ini akan bekerja buat yang profilnya ada di BT2020. Terakhir, in case di masa depan tiba-tiba butuh HDR delivery, footage kita pun udah HDR ready. Masuk ke workflow-nya, setelah kita shoot video dengan format di HLG, cek di preview, di Finder, semua tuh gak apa-apa. Tapi pas dibawa ke timeline di Final Cut, kemungkinan besar gambarnya tuh bakal jadi kayak gini. Simpelnya ini karena kita mau ngedit konten HDR di timeline SDR, di mana ada informasi segede gini, dan kita cuma bisa nampilin segini. Solusi simpelnya ada dua. Pertama, beli monitor atau display bisa support HDR. Tapi kalau gambarnya jadi overexposed kayak gini, kemungkinan besar posisi kita sama, dan monitor kita nggak support HDR. Berarti kita bisa coba cara kedua ini. Footage HLG tadi kita convert supaya semua informasinya bisa terdisplay dengan baik di timeline SDR kita, alias convert ke Rec 709. Ada beberapa cara. Tadi kita bahas dikit, ini kan setengah ke bawah tuh sama kayak SDR, setengah ke atas tuh memakai sistem kurva log yang memakai relative light. Jadi bisa menyesuaikan dengan konten SDR. Berarti kita bisa bawa footage ini ke timeline, terus kita tarik highlightnya ini sampai nggak blown out lagi. Personally ini bukan cara favorit aku ya, agak rempong kalau klipnya banyak. Cara kedua, di bagian kanan bawah ini bisa pakai HDR tools. Kita pilih HLG to Rec 709, dan akhirnya footage ini udah nggak HDR lagi. Ketiga, kita bisa pakai panel information di kanan ini, pilih settings, color space override, Rec 709. Kalau klip yang mau ditransform banyak, jangan lupa dipilih dulu semua klipnya baru lakuin proses ini. Keempat, pakai LUT atau lookup table. Kalau sekilas dengar kata LUT, mungkin yang ada di kepala tuh kayak cara color grading yang ekstrim banget ya. Tapi sebenarnya bisa dibilang LUT ini tuh ada dua macam, technical atau corrective LUT dan creative LUT. Dimana sesuai namanya, corrective LUT ini tujuannya tuh bukan bikin kontennya jadi cinematic atau gimana-gimana gitu ya. Tapi ini tuh buat ngebantu footage kita ke Rec 709 lagi. Bukan yang nggak bisa kita mulai dari nol.
Bisa banget kok. Dan kalau yang pengen coba atau tahu caranya, bisa lihat video yang ada di sini untuk color grading dari nol tanpa LUT dan plugins. Dan jujur aku big fan of corrective LUT sih. Karena ini ngebantu kita ngehemat waktu banget buat proses color correction footage kita. Dan kita nggak perlu takut warnanya tuh nggak akurat atau gimana-gimana. Dan kalau bingung pakai LUT apa untuk corrective LUT ini, aku cukup rekomen Liming LUT dari Paul Liming. Aku pakai udah cukup lama ya, entah udah berapa kali diupdate ini LUT-nya. Dan karena ini sifatnya corrective LUT, jadi kita harus pilih LUT yang emang diperuntukkan untuk kamera kita. Kalau tertarik lihat, aku taruh linknya di bawah. Sekali lagi, ini bukan creative LUT ya. Jadi ini bener-bener untuk benerin footage-nya aja. Jadi jangan expect footage-nya tiba-tiba auto cinematic habis dikasih LUT ini. Kalau pakai LUT di bagian information, kamera LUT, jangan lupa masukin LUT yang mau dipakai di foldernya dulu, terus dipilih LUT-nya. Di sini aku pakai Liming LUT ini ya, berarti dipilih, tada, magic. Dan itu beberapa cara yang bisa kita pakai. Tapi kalau aku pribadi lebih suka kombinasi ya. Jadi kita ganti ini ke Rec 709 dulu, terus kita baru kasih di sini pakai custom LUT biasa ini. Dengan ini tuh kita bisa atur sendiri pengen LUT-nya seberapa, terus kita bisa atur lagi dengan color wheels sebelum footage-nya tuh kena LUT-nya. Dan secara hasil ini sama aja kok, LUT-nya mau ditaruh di kolom information ini atau pakai cara yang ini. Cuman cara ini ya emang perlu beberapa langkah aja ya, jadi lebih banyak langkahnya. Tapi ya lebih bisa diotak-atik aja sesuai dengan kebutuhan kita. Adobe Editing di sini mau nambahin dikit soalnya ada yang kelupaan. Aku pribadi udah jarang pakai HLG soalnya di Final Cut tuh ada bug kayak misalkan kita taruh footage HLG ini ke timeline, kita tahu dia akan overexpose, terus bisa kita ubah bla dengan cara yang tadi. Terus udah, anggaplah kita udah selesai color grading footage ini. Nah misalkan project yang mulai besar dan kita perlu proxy, masalahnya adalah kayak gini. Jadi ada bug yang seakan-akan menunjukkan kalau footage ini belum kita ubah ke color space Rec 709, padahal kan udah. Misalnya kita off, onin lagi, nggak ada perubahan. Terus kalau kita ubah-ubah di sini pun kayak tetap aja begitu, agak mengganggu banget ya. Tapi masalahnya ini tuh cuma kelihatannya aja. Sebenarnya kalau kita balikin, ini tuh udah keubah, perubahannya yang sesuai dengan apa yang kita ubah tadi. Cuman kita nggak kelihatan aja kalau ke proxy. Ya ini cukup mengganggu aja. Sebenarnya ada workaround-nya, tapi ini cuma bisa dipakai ke footage yang bukan dari kamera Sony. Nah, kenapa kalau footage dari kamera Sony, workaround-nya ini nggak bisa kepake? Tapi sekarang udah bisa. Jadi footage-nya itu diubah dulu ke proxy sebelum dibawa ke timeline. Jadi kita ubah dulu. Baru kita ubah color space-nya. Terus kita bawa masuk. Nah, kalau kayak gini nggak ada masalah. Jadi workaround-nya ya ada. Tapi kalau kayak gini kan masalahnya, kalau aku pribadi baru akan pakai proxy kalau komputernya ini udah mulai nggak kuat. Jadi, sedangkan kalau kayak gini caranya kan kayaknya ini untuk sesuatu yang kalau kita tahu dari awal kalau kita perlu proxy. Jadi ini something to keep in mind aja untuk yang pakai Final Cut dan mau pakai HLG yang footage-nya dari kamera Sony. Dan selesai. Video yang cukup panjang rasanya ya. Jangan lupa di like kalau emang terbantu sama video ini. Dan kalau yang mau coba color grading dari nol tanpa LUT dan plugins, bisa banget klik video ini.